Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, kebetulan Jumat terhadap Alkitab semakin nampak jelas ketika dia dijawab oleh Elia Miron dan juga Bapak Bambang Nursena dengan penjelasan yang sangat luar biasa. Saudara, langsung saja kita lihat videonya dan dukung Apologet Kristen dengan tekan tombol like dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Namun sebelumnya, mari kita melihat cuplikan video berikut di mana Juma jumpa dengan seorang Apologet Kristen yang paham Al-Quran membuat Juma merinding. Saudara dalam Tuhan, berikut cuplikannya dan setelahnya kita berkomentar di kolom komentar. Nahnu tadi yang saya terangkan, Allah menggunakan kata tunggal tapi menggunakan kata nahnu, itu merujuk kepada dirinya. Apa faktanya? Wa khalaqa kulla syai'. Apabila dia menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukuran dengan tepat. Dialah Allah, bukan kami dalam bahasa Indonesia. Silakan. Terima kasih. Langsung aja, Andi. Ya, mungkin kalau boleh begini ya. Saya mau minta tolong Zuma untuk mentranslate langsung. Silakan buka mic Zuma. Anda mentranslate langsung ayat itu, langsung apa arti daripada kata-kata itu, supaya nggak terlalu banyak supaya orang juga bisa mengerti. Silakan Anda terjemahkan apa arti kata arba'abam. Oke, Halo, mungkin Zuma. ada permintaan dari orang ini, Bang Juma, yang 5 menit lagi kita tambah untuk Bang Juma. Kalian setuju? Kalau Ya, belum dia tanya tadi belum puas, minta kalian tolong. sabar menunggu 5 menit. Saya minta tolong si Bang Zuma, karena kan tadi yang saya bawa ayat Itu namanya 31. tiktokan, Pak. Tiktokan cara ngomongnya. Nggak. Alangkah Ya, nggak baiknya apa-apa kalau mau maksudnya. lebih menjelaskan lagi Bang Juma, kita beri lagi di 5 menit lagi. Enggak, saya sudah paham apa yang dia maksudkan. Tetapi dia menurut saya tidak jujur mengartikan kata demi kata apa yang tercantum dalam ayat At-Taubah 31 gitu loh. Oh, Bang Juma, Arba'atun min dunillahi wal masih ibnu Maryam itu Saya ikuti iramanya. Silakan. Oke, arba'abam. Oke. Saya artikan kepada Anda ya, menurut apa yang Anda inginkan. Bismillahirrahmanirrahim. Arbaban, Tuhan atau sembahan-sembahan. Min dari duni selain Allah. Selain Allah. Wal masih Wal Masiha dan Al-Masih ibnu anak laki-laki Maryam, perempuan bernama Maryam. Oke. Selain Allah dan Al-Masih ibnu Maryam sebagai Tuhan loh. Sebagai Tuhan. Sabar, Anda minta saya menjelaskan atau Anda ingin menyangga TikTok seperti ini? Enggak. Maksudnya gini, tidak usah ini kan. Anda cukup jujur saja untuk. Emang saya sudah jujur. Makanya ketika Anda memberikan saya ruang untuk menjelaskan, Anda diam. Ya, makanya saya pengen Anda itu membacanya sesuai dengan apa yang ada. Oke, gitu. Saya sudah memberikan apa yang Anda mau. Saya sudah ngikutin, tapi Anda nyerocos. Nah, betul nggak apa yang saya katakan, bahwa di situ dikatakan Tuhan selain Allah dan Al-Masih ibnu Maryam? Iya, dikatakan begitu memang. Begitu. Terus berarti selain Tuhan, Tuhan selain Allah dan Al-Masih. Dengarkan ayat selanjutnya. Dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Siapa yang disetarakan di sini? Allah dan Isa Al-Masih disetarakan dengan Tuhan selain Allah. Salah. Itu menurutmu. Makanya izinkan saya menjelaskan, ini kitab saya. Anda nggak ngerti. Nggak jujur. Zuma nggak jujur ini. Dengarkan. Padahal tidak. Amiru, kami perintahkan kepada mereka kecuali liya'budu, untuk mereka menyembah ilahan Tuhan wahida yang esa. La ilaha illa huwa. Ayat itu salah. Ayat ini salah. Kok salah? Ya, karena di sini jelas dikatakan Tuhan selain Allah dan Al-Masih putra Maryam. Itu yang salah pemahaman Anda. Ini artinya orang-orang terdahulu menjadikan Tuhan selain daripada Allah, ya, Tuhan mereka dari selain Allah, yaitu di antara Tuhan itu adalah Al-Masih. Tidak jujur. Di situ dikatakan min dunillahi wal masih langsung sebagai Tuhan selain Allah dan Al-Masih. Biar saya bukakan. Ya, Lucu Anda ini. At-Taubah 31 ini.
Sekarang ayatnya Anda baca lengkap. Jangan Anda potong wal masihu. Tidak. Anda lanjutkan. Anda lanjutkan. Laki-laki, anak laki-laki manusia bernama Maryam. Apakah Allah itu adalah manusia? Bukan. Apakah Allah ada selain? Bukan. Bukan saya Ini pemahaman saudara. Itu Padahal ayatnya mengatakan begini, wama, padahal tidak amiru, mereka diperintahkan illa kecuali liya'budu ilaha wahid, menyembah Tuhan yang esa. Tidak apa-apa. Kalau Tuhan masalahnya di sini Allah ngalah saya kalau orang yang tidak menggunakan akal sehat, ngalah saya. Siapapun bisa. Saya laksana berdialog dengan orang yang tidak berakal. Loh, Bang Ekat, saya sama kali Bang Ekat, kalau masuk Anda lucu gitu loh. Tolong didengarkan saya. Oke Bang. Anda yang punya kitab, saya yang punya kitab, saya menjelaskan, Anda lebih tahu. Oke Bang. Ya, saya lebih tahu. Bang Ekat tadi mau meminta apa namanya, mau meminta terjemahan. Di Al-Quran. Lain kali abang nggak usah nanya kalau memang nggak mau mendengarkan jawaban Bang Juma. Mending host, tolong bukakan. Begini, host, kita di sini kan mencari kebenaran, ya. Saya cuma tidak suka ada yang memelintir-melintir tidak sesuai dengan ayat yang dibaca. Yang memelintir itu Anda. Jelas. Ayat yang dibaca tidak. Saya langsung teks per teks loh. Saya langsung teks per teks. Saya tidak memutarbalikkan, tidak. Ya, min dunillahi wal masih ibn Maryam, itu saja. Allah berkata bahwa sebagai Tuhan selain Allah dan Al-Masih putra Maryam. Apakah ayat ini salah? Cuma mau bilang ayat ini salah. Bahwa Allah berkata wal masih ibn Maryam. Tidak salah. Orang-orang menyembah selain daripada Allah. Sembahan Tuhan-Tuhan itu diantaranya juga adalah Al-Masih, anak laki-lakinya Maryam, juga disembah selain daripada Allah. Padahal kata ayatnya, wama umiru, ya memang benar kalian menyembah Isa putra Maryam selain daripada Allah, kan? Iya kan? Jadi kalau begitu, begini, kalau begitu selain Bapa, Anda juga menyembah anak Maria bernama Yesus, betul? Al-Quran tidak salah, kan begitu. Jadi masalahnya Allah berkata bahwa itu adalah sebuah Tuhan yang benar. Siapa bilang? Makanya baca ayatnya lengkap, illa kecuali liya'budu, untuk mereka menyembah ilaha wahid, Tuhan yang esa, la ilaha illa huwa. Berarti cuma satu Tuhan, cuma Allah. Isa putra Maryam itu disembah oleh kalian, padahal diperintahkan oleh Allah menyembah hanya kepada Allah. Kenapa kalian menyembah kepada Isa? Ya, karena di dalam ayat itu dikatakan sebagai Tuhan selain Allah dan Al-Masih. Berarti Al-Masih ini adalah Tuhan, kata Allah. Bukan, Bung. Arbaban itu merujuk kepada Tuhan-Tuhanan. Orang-orang Yahudi. Min dunillahi wal masih. Itu masalahnya. Ayatnya kan jelas. Mereka menjadikan ulama mereka, waruhbanahum, dan rahib-rahib mereka Tuhan-Tuhanan selain daripada Allah. Bagaimana Isa Al-Masih? Termasuk Isa Al-Masih dijadikan sebagai Tuhan-Tuhanan selain daripada Allah. Apa bukti ayatnya? Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahid, la ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Kok jadi Tuhan dua di sana? Kok jadi Tuhan dua di sana? Kita kembalikan lagi ke seperti awal. Jadi nanti kiranya Bang Ehat kalau maupun mengapakan ayat itu kan abang bertanya sama Bang Juma, diterangkan abang nggak terima. Mending abang buka aja langsung, host bukakan yang ini biar saya buka, kita baca sama-sama. Udah selesai nanti waktu abang nanti ini disangka Bang Juma lagi gitu. Kalau kamu bertanya sama Bang Juma tidak terima jawaban Bang Juma, itu nanti kita nggak selesai sampai sore nih. Host, mohon maaf, saya minta tunjukkan data Al-Maidah sedikit aja, 1 menit. Al-Maidah supaya kita paham. Al-Maidah ayat 116. Apa ya? Sabar ya teman-teman. Al-Maidah ayat 116.
Nampak nggak? Ya, oke. Saya bacakan ya untuk menguatkan pernyataan saya. Wa iskala Isa wa iskala Allah ya Isa bin Maryam. Berkatalah Allah kepada Isa putra Maryam, wahai Isa, apakah engkau yang mengatakan kepada orang-orang, dalam hal ini Ehad, jadikanlah aku dan ibuku sebagai Tuhan selain daripada Allah. Apa pengakuan Isa? Referensinya dari mana itu? Ada di kitab sebelumnya enggak? Atau itu cuma omongannya Muhammad saja? Itu di mana kita temukan di Alkitab? Bung, justru tema kita itu di awal adalah buktikan, gugurkan Al-Quran. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum. Ini saya gugurkan. Kata-kata itu di Alkitab di mana itu? Kata-kata itu di mana? Iblis diperintahkan menyembah hanya kepada Allah. Yesus mengajarkan dirinya hanya utusan Allah. Tunjukkan Yesus berkata bahwa ini kata-kata ini benar di Al-Quran ini. Sekarang patah ini Yohanes 4 nomor 22. Bung, Yohanes 4 nomor 22, kami menyembah apa yang kami kenal. Matius 4, apa yang dikatakan oleh Yesus? Enyahlah engkau iblis. Enyahlah engkau iblis. Mana dikatakan bahwa enyahlah engkau iblis. Sabar, sebar. Di mana sembahlah dikatakan Allah, Yesus berkata, Yesus dan berkata hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Ya, mana? Ini kita cari referensinya, ini tidak ada. Siapa yang ngarang ayat ini? Lo kok ngarang? Ini patah. Quran langsung hancur ini di sini. Kenapa ayat ini mengatakan ada di ngarang? Alkitab? Kata yang kau bawa ini dari Al-Maidah. Kenapa kitabmu yang Anda jadikan sandaran? Emang kitabmu itu firman Tuhan? Jangan. Ya jangan dibilang dari sabar. Hancurkan Al-Qur'anmu, Zuma. Di mana ayat yang itu Yesus berkata seperti itu? Tidak ada. Oke, kita kembali lagi ke waktu ya. Sekarang Abang ini mau menanggapi atau gimana apa yang disampaikan Bang Juma tadi? Udah, si Zuma sudah kena gaplok gitu. Dia nggak bisa nunjukin itu di mana itu Tuhan ada ngomong gitu sama Yesus di Alkitab. Kalau begitu tunjukkan kitab ajaran hikmat Isa yang didatangkan oleh Allah kepadanya. Bisa? Itu mana? Matius, Markus. Enggak, saya tanya. Injil itu. Siapa yang menyatakan? Bung, Yesus mengaku menerima firman dari Allah. Tunjukkan kepada saya mana firman yang Yesus terima dari Allah. Firman itu Firman itu adalah ajaran. 3, 4, Firman itu adalah ajaran. 6, 7, 8, dalam Islam Anda berkata bahwa Anda tidak sanggup. Mana kitabnya? Anda tidak sanggup menunjukkan hikmat Injil yang Yesus terima dari Allah. Baca Yohanes 14 nomor 24. Yohanes 14 nomor 24, Yesus mengaku menerima firman dari Allah. Mana firman itu? Mana? Bung? Firmannya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu tulisan, itu firman yang ditulis oleh penulis kitab saudara. Yang saya minta yang diterima Yesus dari Allah mana? Ya itu. Yang mana? Itu yang diterima Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu firman. Udah kembali ke tema kita. Kembali ke tema kita. Itu memang temannya. Al-Quran langsung jatuh di situ. Abang awalnya menanggapi 5 menit lagi diberikan waktu. Untuk siapa nih? Untuk saya atau untuk Bang Juma ini ya? Untuk kita. Oh baiklah, gini aja untuk diselesaikan dulu. Giliran dari Kristen tadi. Karena kalau mau kembali ke ya saya tadi maunya tidak seperti itu. Tapi ini pertanyaannya gimana ya? Bang, ketika ada yang menjawab tidak dipercaya, alangkah baik jangan ditanya tuh, langsung aja buktikan. Host buka yang ini isinya apa terjemahannya, baru nanti lagi menjelaskan gitu. Kalau tanya kita nggak percaya, itu namanya nanti ribut. Ini jangan ditanya gitu. Oke, dilanjut. Monitor. Ya Bang, silakan Bang Eka atau Bang Tum Kris tahu. Oke. Menyangga silakan. Oke, saya akan menyangga surah Al-Maidah yang mengatakan bahwasanya jadikanlah aku dan ibuku adalah Tuhan, seperti itu. Tahu nggak di
abad ke-4 sampai abad ke-7 ada ajaran Kolergianisme di mana menyembah Maria dan Isa. Di situ ajaran itu sudah dikutuk oleh gereja dan itu dicatat oleh Epifanius dari Salamis di dalam bukunya Panarion. Jadi ajaran itu sudah oleh gereja. Gereja memiliki otoritas untuk mengutuk ajaran-ajaran bid'ah. Itu di dalam Galatia 1 ayat 8 sampai 9. Cuman saya bersyukur pada Tuhan dan Roh Kudus bahwa Sebentar bang, saya dia juga ikut terlibat ya. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan ikut terlibat sehingga Zuma tadi membawa ayat yang akhirnya menggaplok mukanya sendiri. Ya. Tidak ada ayat satupun ayat yang bisa dia tunjukkan bahwa Yesus ada berkata seperti itu kepada Tuhan di dalam Alkitab, dan itu berarti menghancurkan klaim yang selama ini dia katakan bahwa Al-Quran itu adalah kebenaran. Tidak lebih daripada pikiran daripada seorang yang mengaku nabi dan membuat cerita baru. Jadi demikian teman-teman, saya undur diri, sampai ketemu lagi di topik berikutnya. Oke. Waktunya terbatas nih, saya gunakan. Baik, tadi Bang Juma katakan ketika Thomas berkata ya Tuhanku Allahku katanya gitu kan. Terus Bang Juma mengatakan kalau Yesus itu bingung, tidak tahu apa-apa, tidak tahu apa yang dialami oleh murid-muridnya. Di dalam Alkitab itu Bang tidak ada dikatakan seperti itu Bang. Jadi jangan berbicara di luar konteks dan tekstual Bang ya. Kita harus kontekstual dan tekstual dalam Alkitab itu Bang. Tetapi saya mau coba bantah perkataan Bang Juma tadi bahwa Yesus itu tidak tahu gitu. Dalam Lukas 8 itu Bang, di ayat 40 dan ayat 46, ketika Yesus dikerumuni orang banyak gitu. Begitu katakan, Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka menantikan dia. Di ayat 48, tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Begitu Bang. Berarti perkataan Bang Juma yang mengatakan bahwasanya dia tidak tahu apa yang dialami muridnya terpatahkan Bang ya. Itu hanya 2 orang saja, berapa orang saja muridnya. Ini dalam orang banyak loh Bang. Di dalam kerumunan orang banyak, Yesus dalam Lukas 8 itu Bang, dia tahu ada orang yang menjamah. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa tahu jika dalam kerumunan banyak siapa yang menjamah dia? Nggak mungkin Bang. Tetapi Yesus berkata, ada seseorang yang menjamah aku gitu. Karena sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Begitu Bang perkataan Yesus Bang. Jadi mengenai perkataan Bang Juma tadi mengatakan Yesus tidak tahu dan bengong karena melihat murid-muridnya itu heran dan bingung kenapa Yesus yang sudah mati bisa ada kembali. Berarti perkataan Bang Juma tadi secara nggak langsung Yesus memang terklaim dari mulut Bang Juma bahwa Yesus itu sudah bangkit. Sementara di dalam kitab kalian Bang Juma bahwa Yesus itu diserupakan, dia tidak bangkit. Tapi Bang Juma tadi mengatakan dia bangkit dalam pemahaman Bang Juma. Ini yang mau saya bilang, jangan lompat-lompat Bang. Jadi mohon kalau kita bahas Alkitab itu jangan ini Bang, harus kontekstual dan tekstual. Jadi terukur dia Bang Juma. Tadi Bang Juma mengatakan bahwa Yesus itu bangkit. Sementara dalam kitab Abang Juma itu Yesus diserupakan. Begitu Bang. Silakan Bang. Oke, waktunya sudah habis. Langsung aja Bang Juma. Tiba-tiba aja ada yang murtad, tiba-tiba aja yang tadinya kita sama-sama di masjid, hari minggu kok ke gereja gitu ya. Dan saya katakan waktu itu ketika saya berdebat sama beliau, kalau saudara bisa memberikan bukti bahwa Lukas itu murid Yesus, saat ini juga saya berhenti jadi Pada video ini saya akan menanggapi pernyataan Juma di podcastnya Ari Untung. Kita akan mengupas dan juga menjawab tuduhan yang ia sampaikan. Dan kita akan melihat bagaimana dusta itu digunakan untuk membela imannya sendiri. Dan Anda akan menilai mungkinkah kebenaran datang dari pendusta. Mari kita bahas. Bang Zuma ini memang khas pakai masker. Nah, ini udah kayak musuhnya Batman nih, Bane. Tapi emang udah jadi ciri khas atau gimana? Iya, salah satu kemudian ciri khas dari Bang Zuma itu ya pakai masker. Untuk memompa semangat teman-teman
seberang untuk mendobrak kemudian argumentasi Bang Zuma itu ya gimana caranya untuk menggugurkan. Salah satunya adalah menggunakan masker. Yang kemudian jarang di antara guru-guru kita yang intens untuk memberikan edukasi kepada umat dalam materi itu. Padahal Al-Quran membahas tentang ya materi agama mereka, sembahan mereka, termasuk kitab mereka. Al-Quran menarasikan minal jinnati wan nas. Artinya pembisik-pembisik untuk masuk ke dalam neraka itu dari dua golongan, jin dan manusia. Ya, jadi kita cari manusianya ini yang mana. Sebagai apologet ternyata manusianya ini kita kurung pergerakan mereka kemudian. Kisah Para Rasul 11 nomor 26. Setahun lamanya mereka tinggal di Turki, Antioquia. Murid-murid Paulus disebut Kristen. Jadi bukan Yesus justru? Bukan. Wow. Bisa Paulus ini siapa? Orang yang mengangkat dirinya sebagai rasul. Mengaku bertemu dengan Yesus. Nah, ini yang membuat kemudian mimbar gereja itu goyang. Yang pertama mengenai Kisah Rasul 11 ayat 26. Juma mengatakan di sanalah murid-murid Paulus untuk pertama kalinya disebut Kristen. Padahal bunyi ayat ini adalah di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Murid-murid di sini merujuk kepada murid-muridnya Tuhan Yesus yang disebut Kristen, bukan murid-muridnya Paulus. Lalu kenapa Juma menambahkan kata Paulus di belakangnya? Disinilah dusta itu bekerja. Ia menambahkan sesuatu ke dalam Alkitab untuk membuat asumsinya yang liar itu terlihat benar. Dan sayang sekali Ari Untung pun main percaya saja dengan begitu tanpa cek terlebih dahulu. Ya, saya yakin bahwa kedua dari mereka memiliki kualitas yang sama dalam hal ini. Kenapa goyang? Karena di dalam Bible Bang, Dinda, Yesus itu berpesan sebelum dia terangkat ke langit kepada muridnya. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Jangan kau percaya kepada dia. Dia ngomong begitu? Iya. Di dalam Lukas 21 nomor 8. Nah, silakan dicek para pendeta. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu yang memakai namaku dan berkata akulah dia. Setelah Yesus terangkat, di dalam Kisah Para Rasul 11 ya, Kisah Para Rasul 11 nomor 1. Di situ dikatakan bahwasanya malaikat berkata, kalian yang melihat Yesus terangkat ke langit akan datang untuk yang kedua kalinya, sama seperti engkau melihat dia terangkat. Berarti terangkat kan dengan jasadnya kan? Ya. Datang kedua kalinya dengan jasadnya dong. Kan harus sama. Ya. Untuk yang kedua kalinya. Faktanya setelah Yesus terangkat ke langit, muncul penyesat-penyesat kemudian. Yang kedua mengenai Lukas 21 ayat 8, di mana Tuhan Yesus berkata, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia, dan janganlah kamu mengikuti mereka. Nah, lalu Juma menafsirkan ayat ini bahwa ayat ini ditujukan kepada Paulus karena Rasul Paulus mengaku sebagai rasulnya Kristus. Tapi yang perlu diketahui, ucapan Tuhan Yesus ini berbicara tentang Mesias-Mesias palsu yang akan datang. Dan Tuhan Yesus berkata, janganlah percaya kepada Mesias palsu yang mengaku sebagai Mesias. Nah, pertanyaan saya, di manakah Rasul Paulus mengaku sebagai Mesias? Lagi pula, kerasulan Paulus itu dikonfirmasi oleh Lukas dan Petrus yang adalah pemimpinnya para rasul dan muridnya Tuhan Yesus sendiri. Jadi, kerasulan Paulus itu dikonfirmasi dan juga disaksikan oleh murid-muridnya Tuhan Yesus sendiri. Dan disinilah lagi dan lagi Juma itu berdusta. Dia menghalalkan dusta untuk membenarkan imannya. Suara tok, akulah Yesus yang kau aniaya. Pertanyaannya, dari mana penulis Bible tahu kalau ini adalah Yesus? Yang ketiga, Juma bertanya-tanya, dari mana penulis Alkitab tahu bahwa itu adalah suara Tuhan Yesus? Jawabannya sederhana, karena dalam perjalanan itu, ketika Rasul Paulus mendapatkan penglihatan itu, ada teman-temannya seperjalanan yang menyaksikan peristiwa itu. Makanya di dalam Kisah Rasul 9 ayat 7 dikatakan, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang juga pun. Artinya Rasul Paulus tidak berdongeng bahwa dia dapat suara dan juga dapat penglihatan, tetapi ada saksi yang menyaksikan penglihatan dan juga suara gemuruh itu. Dan dari mana kita tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus? Buktinya sederhana, di mana Tuhan Yesus sendiri mengutus dan menyuruh Ananias ke rumah seorang Yudas dari Tarsus untuk menyembuhkan kebutaan Rasul Paulus akibat cahaya yang mengkilat itu. Dan itu memang benar-benar terjadi di dalam sejarah, bahkan catatannya pun ada. Sementara Yesus berpesan, Matius 24, nomor 22, 21, 22, 23. Di Matius 7, Matius 24 nomor 15 sampai nomor 23. Apa kata Yesus? Apa katanya? Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu
nyamar seperti domba padahal mereka adalah serigala yang buas. Mu di situ adalah Bani Israel. Kan muridnya tuh. Ya. Yesus berpesan kepada muridnya, hati-hati akan datang serigala nyamar domba. Dari buahnya, dari ajarannya kau kenal mereka. Yang pertama memanggil aku Tuhan. Iya. Bernubuat pakai namaku. Mengusir setan pakai namaku. Bermujizat pakai namaku juga. Hati-hati. Pada saat itulah saya akan berterus terang kepada mereka nih. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Sungguh aku tidak mengenal kalian. Begitu ngomongnya? Yes. Betul, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita harus waspada kepada nabi-nabi palsu, yaitu nabi-nabi yang mengaku datang dari Tuhan tetapi tidak memiliki moral yang benar. Sedangkan Rasul Paulus setelah pertobatannya, dia semakin bermoral dan dicintai oleh jemaatnya Kristus. Enyahlah daripadaku, sungguh kalian adalah pembuat kejahatan. Ya, memang betul. Tuhan Yesus sedang menyindir orang-orang yang mengaku percaya dia tetapi tidak melakukan perintahnya. Itu maksud dari ayat itu. Bukan orang yang memanggil Yesus Tuhan, tetapi orang yang memanggil Yesus Tuhan tapi tidak memiliki perbuatan yang benar dan baik dalam hidupnya. Itulah Rasul Paulus itu benar, karena ketika dia mengaku percaya Yesus, hidupnya semakin baik, tidak melakukan dosa-dosa lagi. Bukannya malah kenal Tuhan, malah semakin berdosa kayak nabi palsu. Kalau saya dengar dari ungkapan Bang Zuma, itu kayak Muslim konsepnya. Nah, makanya saya berani. Justru berbeda dengan yang dianut teman-teman saudara kita ya. Benar sekali. Jadi konsep di situ juga disebutkan bahwa memang Yesus Nabi Isa itu naik. Kenapa nggak diyakini seperti itu sih sama pengantin sekarang? Ya itu tadi. Wa kana al-kafiru ala rabbih zahira. Inna kaida syaitan. Itu. Jadi pengaruh setan itu lemah. Yang membuatnya kuat adalah saudara-saudaranya. Begitu ngomongnya? Yes. Kalau saya dengar dari ungkapan Bang Zuma, itu kayak Muslim konsepnya. Nah, ya pasti seperti Muslim, karena Anda mendengar dari Muslim. Anda pun ngawur, nanya Kristen dari Muslim, ya salah. Cerdaslah. Kan jadi makanya saya berani. Justru berbeda dengan yang dianut dari teman-teman saudara kita ya. Benar sekali. Ya pasti berbeda, wong Anda mendengar yang salah, ya pasti beda dong. Makanya tanya kepada yang benar, jangan kepada yang salah. Gitu, berhikmat, ya. Memang Tuhan Yesus naik ke surga, terangkat ke surga, tetapi terangkatnya ke surga setelah 40 hari kebangkitannya. Dia bangkit itu dilihat banyak orang. Nah, 40 hari setelah itu baru dia naik, terangkat ke surga. Bukannya pas disalib dia diangkat-angkat kayak yang kamu percayai. Nggak begitu iman kami, gitu loh. Dan data sejarah menyangkali apa yang kamu percayai itu. Setan itu lemah, yang memperkuat adalah saudara-saudaranya. Yang satanis itu hujat hanya Yesus Kristus, karena dia tahu hanya Yesus adalah lawannya. Milikmu dan imanmu tidak pernah dihujat oleh satanis. Ya, hanya iman kami yang dilawan oleh penyembah setan. Karena dia tahu Yesuslah satu-satunya pribadi yang mengalahkan setan melalui kebangkitannya. Tapi ada nggak di teman-teman kita di keyakinan sebelah itu yang mengimani kitabnya tapi nggak mengimani Paulus? Mungkin nggak? Ada. Kristen yang mana Bang Juma? Jawablah. Ditanya apa, dijawab apa, jangan gitu ya. Kristen yang mana? Tunjukkan, jangan malah justru karena ketimpangan itu ketimpangan apa. Jadi ini SPOK-nya juga nggak jelas gitu loh ya. Gitu, kan udah mengajar. Ada. Apa tuh? Justru karena ketimpangan itu muncul, membuka tabir bahwasanya ya ini kebenaran Al-Quran surah Al-Maidah ayat 104 ayat 14 bahwa orang-orang yang mengaku sebagai Nasrani, pada diri mereka aku tanamkan rasa kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Itu kata Quran. Sampai pada hari ini kan kita belum pernah melihat ada Katolik dengan sekte-sekte lain satu gereja kan. Iya ya, beda-beda gerejanya mereka ya. Itu dia. Jadi Al-Quran dalam hal ini mukjizatnya salah satunya adalah membongkar ya tipikal orang-orang kafir. Dari mana Rasulullah tahu? Dari mana? Dari mana? Kalau bukan dari Allah yang maha mengetahui. Makanya mereka bertanya tentang Quran, mereka kena sentil. Mereka bertanya tentang Bible, mereka kena tunjang. Serba salah. Kalau uniknya memang kalau misalnya gini, kita sebagai umat muslim, misalnya kita ketinggalan sholat, kita mau masjid sholat gitu kan. Sholat. Saya dengar teman-teman kita ini yang ada keyakinan berbeda ini nggak bisa di sembarang gereja. Nggak boleh. Kenapa bang? Karena sekte berbeda, di situ tidak ada database mereka dan nanti setorannya juga gimana dong? Setoran perpuluhannya gimana? Oh, nggak boleh. Jadi harus di situ terus gitu. Iya. Harus terdaftar di situ. Jadi nggak bisa. Kita ketinggalan nggak ibadah gitu. Kemudian cari yang terdekat gitu. Oh, nggak bisa. Kalaupun itu bisa, mungkin mereka dekat dengan pendetanya, teman dengan pendetanya.
Jadi pintu rumah, ya kalau kita kan masjid itu rumah Tuhan ya, rumah Allah ya. Itu selalu terbuka untuk siapa saja yang masuk itu kan. Bahkan non muslim pun kalau mau belajar juga boleh masuk kan. Nah, itu nggak terbuka berarti buat siapa aja. Kan mereka punya database. Jadi hanya untuk yang ada database itu yang boleh masuk. Boleh semua, tapi 2-3 kali kemudian daftar di sini dong, jadi jemaat tetap. Gak bang, saya cuma numpang aja sementara karena gereja saya lagi diperbaiki. Tapi kalau di Islam kan nggak ada tuh daftar jemaat, kan nggak ada. Masjid ini daftar jemaatnya ini bla bla, nggak ada. Kalau mereka ada. Unik juga ya. Nah, di antara banyaknya diskusi dan perdebatan ini, pernah nggak punya sesuatu terjadi yang menguatkan keimanan gitu? Misalnya, main blowing ini ngobrolin ini malah tambah apa tuh? Pas diskusi apa tuh, tentang apa tuh? Yang pertama tuh terkait dengan teman-teman dulu nih, yang menjadi penikmat daripada materi debat. Banyak yang menyampaikan baik langsung maupun melalui media sosial, yang mengatakan dulu saya Islam sholat begitu aja. Ya. Tapi begitu mendengarkan debat diskusi seperti ini, keyakinanku terhadap Allah, Islamku itu jauh, hampir 70% meningkat imannya. Sampai dulu mereka sholat tidak pernah meneteskan air mata. Begitu mendengarkan debat-debat agama, mereka begitu sholat, mereka itu kemudian menangis. Justru sebenarnya memang kita banyak yang KTP sih ya. Tapi justru dengan kadang-kadang ada salah satu yang sempat jadi tamu kita itu dapat jadi hema gara-gara dengar perdebatan gitu. Dan dia sebenarnya memang aktif ketika dengar perdebatan, dapat hidayah malah. Memang unik sih ya. Tapi kan di antara ada yang mungkin dari teman-teman Bible ya. Ada nggak yang ateis juga ngajak diskusi? Ada ateis dan kita juga sahadatkan mereka ya, yang ateis. Lebih berat mana? Yang sudah punya keyakinan berbeda atau yang ateis? Sebenarnya kalau ateis itu kan dia menggunakan ini. Ya, logika aja. Logika. Dan kebetulan saja Al-Quran 95% itu ini. Quran. Jadi kena. Ya. Sementara mereka itu tadi dogma. Jadi sesuatu yang tak bisa diganggu gugat. Tak bisa. Yesus Tuhan. Bapak Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Ada berapa Tuhan? 3 jadi. Jawab mereka 1. Gimana ceritanya bisa 1? Sementara di Bible 1 Yohanes 5 nomor 7 ada 3 yang bersaksi di surga. Kok sudah disebut 3? Masih juga ngaku 1. Nah, inilah kesalahan berpikirnya. Dia membuktikan kesalahan Alkitab untuk membenarkan kitab suci miliknya. Itu logikal falasi. Orang-orang yang cerdas pasti mengerti hal ini. Tapi orang-orangnya ho-ho saja pasti luar biasa. Ya, jadi aduh, kasihan sekali ya. Jadi itulah bagaimana sebenarnya kita perlu mengasihani mereka. Karena mereka tentu berargumentasi karena mereka tidak tahu. Makanya kita orang Kristen harus semakin menginjili untuk memberitahu mereka yang benar. Agar mereka mengerti kebenaran itu apa. Kita tidak boleh membenci mereka, tapi kita harus berbelas kasih kepada mereka. Karena mereka yang seperti itu, dia yang seperti itu, yang berdusta untuk membela imannya, adalah buah dari ketidakbenaran. Tuhan memberkati. Karena kita ini sebagai orang Kristen memang benar ya harus membutuhkan asupan-asupan rohani ataupun ajaran-ajaran yang memiliki kebenaran yang hakiki, yang tentu bukan hanya masuk melalui telinga kiri, keluar di telinga kanan, tetapi masuk ke dalam hati dan tentu dapat mengubah kehidupan kita untuk lebih takut akan Tuhan, menjalankan apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan lupa like dan share video ini agar semakin banyak yang terberkati. Shalom. Ya Pak ya, tolong di mute dulu. Jadi, ya, kalau kita kembali kepada original teks, di kitab Anda tidak ada kata Allah. Itu. Bahasa Allah itu hanya ada di terjemahan bahasa Arab dan kita sekarang di Indonesia. Ya. Anda, tunggu Pak, sabar. Anda yang menyerang kami Islam, mengatakan Allah punya anak. Yesus anak Allah. Kalau sahabat Kristen mengatakan Yesus anak Theos, ya, Theos punya anak, kami umat Islam akan memandang Anda sama seperti Hindu dan Buddha. Nggak ada debat, nggak ada dialog. Jadi kami nggak menyerang. Kami hanya mempertahankan akidah kami yang senantiasa kata Allah itu diambil untuk mendudukkan manusia Yesus menjadi Tuhan. Fala tuti'il kafirina wajahiduhum bihi jihadan kabira. Kami harus melawan, Pak. Kami harus berjuang meluruskan akidah kami yang dibengkokkan oleh Kristen. Jadi kami tidak menyerang Kristen. Sebelum munculnya agama Islam,
Kata Allah itu sudah dipakai oleh komunitas Kristen. Nah, mau cari buktinya? Ya, pada waktu terjadinya konsili Efesus tahun 431, seorang pemimpin gereja di wilayah Elusa dekatnya Yordan, namanya Abdullah. Abdullah itu artinya apa? Hamba Allah. Itu nama uskup Kristen waktu itu, abad ke-5 tahun 431. Kedua, ditemukan prasasti-prasasti Arab sebelum zaman Islam. Sebagian itu prasasti Kristen. Kalau kita membaca sejarah umat Islam, Nabi Muhammad itu dilahirkan, kalau disesuaikan dengan tahun Masehi, kira-kira tahun 571, wafat tahun 632, ya kan? Anda membaca prasasti Arab itu tahun 512 itu ditemukan prasasti yang namanya prasasti Jabat, ditulis dalam bahasa Arab dan juga bahasa Aram dan Yunani. Lalu tertulis di situ adalah kata-kata Bismillah, demi nama Al-Ilah, Manaf Bahani Barmar Al-Qais. Ya, itu prasasti Jabat. Lalu prasasti Umul Jimal kedua temukan di Yordan, itu pertengahan abad ke-6, di mana ada kata Allahu Ghafara li Ulai, Allah mengasihi keluarga Ulai, katib Ubaidah, penulis dari Ubaidah, sekretaris dari Ubaidah. Itu sudah tertulis sebelum zaman Islam. Kedua, secara bahasa Arab itu serumpun dengan bahasa Ibrani dan bahasa Aramaik. Sebagai bahasa serumpun, Elohim, Eloah, kemudian menjadi ilah, al-ilah, Allah. Itu gejala bahasa. Kenapa harus dipersoalkan hanya gara-gara istilah itu muncul pada agama Islam? Kita tidak tergantung dengan Islam, karena bahasa ya bahasa, bukan agama. Sama dengan kalau kita di Indonesia ngomong haleluya, kan semuanya Kristen, karena di sini minoritas Yahudi. Kalau Anda pergi ke Israel, haleluya itu ya Yahudi ya Kristen, gitu. Kalau kita ngomong ke Timur Tengah, alhamdulillah, itu tergantung yang ngomong siapa. Kalau alhamdulillah itu muncul dari Kubah bersalib, itu Kristen. Doa di gereja Ortodoks Syria itu, ya doa sebelum perjamuan suci, alhamdulillahi ala khairatihi, alhamdulillahi ala barokatihi, alhamdulillahi ala afdalihi. Segala puji bagi Allah karena kebaikannya, segala puji bagi Allah karena berkatnya. Itu pada saat mau perjamuan suci Tanawal. Dan gereja Syria itu sudah muncul di abad pertama Masehi, waktu pencurahan Roh Kudus tahun 33. Makanya kalau Anda baca di Alkitab Kisah Para Rasul, coba cari orang Melayu kan nggak ada, orang Jawa, orang Batak kan nggak ada, tapi Anda lihat pendatang dari Roma dan Arab sudah ada di situ. Jadi Arab itu jangan diidentikan dengan agama tertentu, gitu loh. Jadi bukan karena aja di bahasa Indonesia, itu bahasa Arab juga ada. Kalau Anda pergi ke Mesir, ya, misalnya membaca Alkitab, fil badi'il kanal kalimat wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah hadza kana fil badi indallah kullu say'in bihi kana wa bi ghairihi lam yakun say'un mimma kan al-masdu lillahi iman. Ini Yohanes 1:1-3. Coba di situ ada kata Allah, ada fil badi'il kanal kalimah wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah. Ini kalau baca Injil di gereja Koptik, di gereja Syria, itu terakhirnya kan al-masdu lillahi daiman. Segala kemuliaan bagi Allah senantiasa. Loh, ini saya ngomong begini bukan karangan saya. Anda cari YouTube aja ketemu tulisan Reciting the Bible in Arabic, Orthodox Church, muncul di situ. Bukan karangan saya. Kok mirip Pak? Budayanya sama kok. Soal budaya misalnya, kalau di Indonesia orang ngaji itu kan orang Islam. Coba Anda pergi ke Israel, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai
Ehad, Ulangan pasal 6 ayat 4. Kemudian orang Kristen membawa kitab yang sama itu, budayanya dibawa ke Mesir, ke Syria, ke Yunani. Nah, kemudian ada istilah Yunani Kyrie eleison. Kyrie eleison itu Tuhan kasihanilah. Kyrie eleison, Kyrie eleison, ya Roburham. Ya Roburhamnya bahasa Arab. Kyrie eleison, Kyrie eleison, irhamni ya Allah. Ini gereja. Irhamni ya Allah, itu gereja. Di Indonesia, karena yang bahasa Arab hanya orang Islam. Orang Islam yang bahasa Arab pun tidak berbicara dalam bahasa Arab. Akibatnya bahasa Arab khusus jadi bahasa agama gitu loh. Kalau di Timur Tengah kan enggak. Anda ketemu di airport, ketemu di mana, di gereja, yang ngomong, bagaimana kabarmu, kaifalak? Alhamdulillah, kullu tamam. Ya gitu, orang Arab. Ya, kapan kita ketemu ya? Insya Allah bukra, katanya, insya Allah besok. Jam berapa? Gitu. Di Israel sekarang, Quran itu kan diterjemahkan dalam bahasa Ibrani. Karena ada komunitas Muslim di Israel. Jadi kata Allah itu tidak bisa identik dengan agama tertentu. Ya kata-kata misalnya dalam prasasti Umul Jimal itu, Allahu ghafarali ulai, katib Ubaidah. Allah mengasihi keluarga Ulai, lalu ada tanda salibnya di prasasti Jabat. Bismillah Manaf Wahani Mar Al-Qois. Manaf dan Hani, anaknya Mar Al-Qois. Perhatikan, anak di sini masih gunakan kata-kata bar, bukan bin. Artinya bahasa Arab yang dipakai di prasasti ini masih terpengaruh bahasa Aramaik. Nama-namanya masih nama-nama Yunani. Sekalipun ada nama Arab, Manaf, Hani, nama Arab. Tapi Mar Al-Qois nama Arab. Tapi Sergius nama Yunani. Jadi semua itu jangan hanya melihat sejarah Indonesia dari Alkitab Indonesia, pergi ke Libanon sana, pergi ke Yordan, pergi ke Syria. Di sana kan Kristennya juga berbahasa Arab dan tidak pernah ada orang Arab Islam melarang orang Kristen. Karena mereka tahu mereka sejarahnya setelah Kristen. Apa yang dibicarakan oleh apologet Kristen di video tadi, ya, menanggapi pernyataan dan pertanyaan Juma. Dan kita bisa melihat di cuplikan video awal bagaimana Juma jumpa dengan seorang Kristen yang cukup paham Al-Quran, dan pertanyaan-pertanyaan Kristen ini tidak mampu dijawab dengan baik oleh Juma. Bahkan kita bisa lihat bagaimana Juma kemudian berbelit-belit menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh apologet Kristen ini. Nah, ketika Juma membahas Alkitab, ya, dia pun ditanggapin oleh hambanya Elia Miron, dan kita lagi-lagi melihat bagaimana ketidakpengetahuan Juma terhadap Alkitab, kedangkalan pengetahuan Juma terhadap Alkitab setelah mendengarkan penjelasan hambanya Elia Miron. Dan di video terakhir tadi kita juga mendengarkan penjelasan Bapak Bambang Nursena dalam salah satu cuplikan videonya, sekaligus sebagai jawaban terhadap pernyataan Juma. Dan lagi-lagi kita bisa mengerti bahwa Juma bukan tidak hanya mengerti Alkitab, juga Juma tidak mengerti sejarah kekristenan. Sehingga saudara dalam Tuhan, ya, dari penjelasan hambanya Elia Miron dan Bapak Bambang Nursena, kita bisa mengetahui sejauh mana pengetahuan Juma terhadap Alkitab. Nah, saudaraku dalam Tuhan, kita juga pastinya terberkati dengan penjelasan hambanya atau orang Kristen atau apologet Kristen di video tadi, yang menjelaskan tentang iman Kristen seperti apa. Kenapa Kristen percaya kepada Allah Tritunggal, kenapa Kristen kemudian percaya Yesus sebagai Tuhan, dan mereka telah menjelaskannya kepada kita, ya, tentunya memberkati kita, menguatkan iman kita, membuat kita semakin mengerti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita semua. Nah, saudara dalam Tuhan, seperti apa tanggapan saudara setelah melihat dan mendengarkan apa yang mereka bicarakan di video tadi? Silahkan tulis di kolom komentar.
tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuji memuliakan nama Tuhan dan yang memberkati kita sekalian. Nah, saudara dalam Tuhan, apapun kata Juma terhadap iman Kristen, terhadap Alkitab, terhadap Yesus, saya mau sampaikan satu hal, bahwa iman Kristen tetap berpusat kepada Kristus. Ya, karena orang yang percaya kepada Yesus ya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan iman Kristen juga percaya kepada Allah Tritunggal, ya, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ya, yang berada di dalam satu keesaan, yaitu Allah, ya. Jadi kalau kemudian Juma tidak percaya semua ini, tidak percaya Alkitab sebagai firman Tuhan, tidak percaya Tritunggal, tidak percaya sebagai Tuhan, maka itu urusannya Juma. Ya, tidak ada hubungannya dengan iman Kristen dan tidak mengurangi nilai iman Kristen kita pastinya. Saya percaya bahwa saya dan saudara adalah orang yang teguh di dalam Yesus Kristus. Jadi kalau hari-hari ini kita dengarkan di luar sana, termasuk dari seorang Juma mengatakan Yesus bukan Tuhan, Alkitab bukan firman Tuhan, ya, Kristen itu buatan Paulus, saya percaya bahwa itu tidak melunturkan dan tidak meruntuhkan iman kita, karena saya percaya bahwa iman kita iman yang sangat kokoh di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, ya, mari kita tetap berpegang kepada iman kita yang percaya Yesus sebagai Tuhan. Saya kembali ingatkan kita bahwa hanya Yesus yang pernah menjamin keselamatan kepada pengikutnya. Yesus mengatakan bahwa Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Dalam kalimat ini, Yesus memberikan penegasan kepada umat percaya, umat pilihan, umat Kristen, bahwa hanya melalui Yesus Kristus orang bisa masuk ke dalam surga. Ya, ini iman Kristen berdasarkan Alkitab. Yesus juga mengatakan bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Yesus memberikan pengharapan kepada kita bahwa ketika kita percaya Yesus, maka kita dipastikan masuk ke dalam kerajaan sorga dan kita punya bagian atau kita punya tempat di dalam kerajaan sorga. Dan lagi-lagi dalam kalimat ini Yesus meneguhkan iman kita supaya kita tidak memiliki keraguan terhadap Yesus Kristus, ya. Dan Yesus juga menunjukkan dirinya bahwa Dia adalah Allah itu sendiri yang berinkarnasi menjadi manusia. Ketika Dia mengatakan bahwa Aku dan Bapa adalah satu. Yesus menunjukkan derajat atau kesetaraan dengan Allah Bapa, ya. Jadi semua ini memberikan kita pengharapan bahwa ketika kita hidup dalam Yesus, ketika kita bertekun, maka sudah pasti ya tempat kita kerajaan sorga kelak. Jadi saudara dalam Tuhan, kalau hari-hari ini kita mengalami berbagai masalah, berbagai goncangan ketika kita mengikut Yesus, ya, mari kita berpegang teguh. Jangan sampai masalah, persoalan ya mengalahkan iman kita dan membuat kita jauh daripada Yesus Kristus. Akhirnya kerajaan sorga bukan milik kita. Tetapi dengan begitu banyaknya masalah yang kita hadapi hari-hari ini, mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Mari kita berserah kepada Tuhan. Mari kita percayakan kehidupan kita kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan bertindak, Tuhan akan menolong kita di waktunya Tuhan. Ya, berbagai cara Tuhan yang ajaib mampu menolong kita. Ya, hal yang terpenting adalah hidup kita yang berserah kepada Tuhan, hidup kita yang mengandalkan Tuhan, dan hidup kita yang senantiasa memuliakan Tuhan di atas kerajaan sorga. Nah, saudaraku dalam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Semoga video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Shalom.